Agats, ibu kota Kabupaten Asmat, Papua. Distrik yang dibangun di atas rawa menopang kehidupan masyarakatnya yang berasal dari berbagai suku dan budaya. Menjadi melting pot, tak heran Agats memiliki pesona yang menarik wisatawan untuk singgah, menikmati keragaman, salah satunya lewat tarian Dodobol, tarian suku Tanimbar dalam rangka merayakan 50 tahun keuskupan di Agats. Namun, untuk menikmati keindahan ini tidaklah mudah. Udara, darat, dan laut harus dilalui untuk sampai di sini. Hal ini menjadikan Agats tempat yang eksotis untuk menjadi lokasi uji coba palaparing timur melalui teleconference. Masuk ke dalam wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, namun warga Agats semakin melek terhadap internet. Bagaimana sebenarnya kondisi jaringan telekomunikasi di sana? Jalanan menuju distrik Agats dimulai dari sini. Distrik Agats, ibu kota Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, menjadi salah satu dari kabupaten dan kota di wilayah timur Indonesia yang menjadi target dari pembangunan jaringan telekomunikasi palaparing timur. Dan kami sekarang akan menuju ke sana. Namun yang menjadi catatan adalah perjalanan akses menuju kota ini sangat tidak mudah. Distrik Agats masuk ke dalam kategori wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Tidak ada akses langsung menuju ke distrik ini. Akses terdekat yakni melalui kota Timika, ibu kota Kabupaten Mimika. Kami berangkat menggunakan transportasi udara dengan jarak tempuh kurang lebih 6 jam. Lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang. Dan tibalah kami di Bandara Moses Kilangin, Kota Timika. Dari bandara ini, kami harus melanjutkan perjalanan dengan pesawat kecil menuju ke Bandara Ewer, Kabupaten Asmat. Ya, suasana di bandara ini cukup sepi, karena penerbangan di bandara ini tidak setiap hari, tergantung dengan jadwal. Beruntung, saya dan tim mendapatkan kursi menuju ke Bandara Ewer hari ini. Ewer pakai pesawat kecil Bangau ini kapasitas kurang lebih 17 tempat duduk dan nggak beroperasi tiap hari. Jadi tergantung dengan kondisi penumpang. Pada saat itu, kalau misalnya memenuhi kuota minimal 10 orang baru berangkat. Ya, Gapura selamat datang di Kabupaten Asmat sudah menyapa. Namun, jangan dulu berpuas. Perjalanan menuju distrik Agats masih harus berlanjut dengan menggunakan speedboats mengarungi Sungai Asewet yang bermuara ke Laut Arafura. Ini nih asiknya. Jadi kalau misalnya kita mau ke Agats, itu tuh nggak bisa lewat jalur darat, cuma speedboat bersama bapak-bapaknya di sini. Oh, ini pertama kali apa baru? Udah sering sini? Pertama kali. Kan kalian naik speedboat. Ini kan ya? Iya. Soalnya nggak kenapa-napa ya. Selama masih ada pelaku masih aman.
Selamat datang di Kota Papan. Begitulah nama sapaan bagi wilayah ini. Hal ini dikarenakan distrik Agats berdiri di atas rawa, sehingga masyarakat membangun kota ini di atas papan. Unik, tapi ternyata keunikan distrik Agats tak hanya sampai di sini. Oh, di sini tuh motornya motor listrik. Soalnya katanya bensinnya susah, sama jalannya tuh buatnya dari apa nih? Kakak, ini jalan terbuat dari apa kakak? Buat dari apa kan? Hah? Nah, kalau misalnya di Agats ini motornya pakai motor listrik karena katanya yang kedua itu sebenarnya jalanan bukan beton aspal biasa tapi kayak dibangun di atas kayu-kayu gitu, makanya biar takut mungkin berat kali ya gitu. Jadi kayak pakai motor listrik plus biar menghindari asap polusi dari motor sendiri. Benar kakak? Kakak namanya siapa kakak? Andrea. Dadah dulu kakak. Dadah. Dadah dulu kak. Distrik Agats kini berubah menjadi melting pot, tempat berbaurnya berbagai suku dan budaya. Tercatat total penduduk hingga kini berkisar 19.000 penduduk yang terdiri dari suku Asmat, suku asli wilayah ini, suku Kei, Toraja, Ambon, dan masih banyak lagi dengan mayoritas beragama Katolik. Siapa? Magdalena. Salah satunya yang saya temui adalah suku Tanimbar yang berasal dari Saum Laki Provinsi Maluku. Mereka sedang melakukan persiapan untuk menari tarian Dodobol, tarian adat suku Tanimbar dalam rangka merayakan 50 tahun keuskupan di Agats. Begitu. Lalu setelah itu apa? Setelah menari apa? Tadi temanmu bilang ada teriak-teriakan. Oh, tadi sebelum menari itu teman saya teriak untuk kasih kode, begitu baru semuanya itu ambil lagu. Maaf, namanya siapa kan? Namanya Diti. Diti kamu kelas berapa? Kelas SD. SMA, kelas 3. Dadah dulu. Baru beberapa saat berada di sini, namun Agats tak hentinya membuat saya kagum. Suatu pertunjukan yang sempurna untuk menutup hari. Hari ini menjadi hari yang penting bagi warga Agats. Untuk pertama kalinya sejak dibangun, jaringan telekomunikasi Palaparing Timur yang dibangun oleh Palapa Timur Telematika akan diuji coba. Warga berkumpul di pekarangan kantor polisi distrik Agats untuk ikut melihat bagaimana Palaparing Timur berfungsi melalui telekonferensi yang diadakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kominfo dalam acara digital di perbatasan yang berlangsung di wilayah perbatasan Nunukan, Kalimantan Utara. Dalam telekonferensi tersebut, Bupati Asmat Elisa Kambu bertegur sapa dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara
yang didampingi oleh Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambri serta Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid. Dari Nunukan, wah betapa jauhnya, tapi kita sekarang sama-sama duduk satu meja. Semua hal kita Warga Agats pun tak ketinggalan untuk bertegur sapa. Dengan lancarnya telekonferensi, Bupati Asmat Elisa Kambu berharap peningkatan jaringan telekomunikasi dapat memajukan kehidupan warga Asmat. Penyedia media yang lain, ya. Operator-operator lain, no? Nah, itu sebabnya kalau kita lihat hasil tadi cukup bagus. Kita harap ya setelah ini ada tindak lanjut lagi untuk secepatnya supaya ini bisa terkoneksi dengan operator yang ada untuk menjangkau pelayanan khususnya untuk pendidikan, kesehatan, tapi juga penyelenggaraan pemerintahan. Palapa Timur Telematika bersama Kominfo membangun Palaparing Timur, yakni infrastruktur jaringan telekomunikasi berkapasitas besar dan terintegrasi. Saat implementasinya akan ada beberapa sektor yang difokuskan, seperti kesehatan, pendidikan, pemerintah daerah, dan pariwisata. Dengan Palaparing Timur diharapkan gap kecepatan internet antara kota-kota besar dan pedalaman semakin mengecil, sehingga nantinya berbanding lurus dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial ekonomi di wilayah timur. Seberapa penting jaringan telekomunikasi yang baik, yang bagus untuk Kabupaten Asmat, khususnya di Agats sendiri, dan secara umum untuk wilayah masyarakat Papua? Asmat, Papua, kita bisa rasakan betapa baiknya mereka di sini, betapa ramahnya mereka, betapa budaya yang mereka bangun itu bisa menjadi suatu nilai kompetitif yang tidak dimiliki oleh wilayah lain. Kemarin kita keliling dan kita lihat, sayang kalau ini tidak dinikmati oleh orang di luar Asmat. Jadi kalau pertanyaannya seberapa penting, itu sangat penting, bukan hanya untuk tadi pariwisata, kultur, tapi juga tentu kita ingin melihat adik-adik kecil kita yang sekarang tumbuh itu tidak merasakan kesulitan yang dialami orang tuanya dalam mengakses pendidikan. Minimal kita mengharap dengan adanya Palaparing Timur semuanya sudah masuk ke era broadband 4G. Sekarang yang diimplementasikan oleh oleh Bakti kan baru 2G ya untuk BTS-nya. Kita akan migrasi perlahan, gitu kita akan mulai migrasi ke 4G dan kami sangat meminta bantuan dari PTT dan Moratel serta PT Telkom. Untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut, bersama Palaparing Timur dibangun. Namun mengingat kondisi geografis yang berbeda di tiap wilayah menjadi tantangan. Untuk distrik Agats, Kabupaten Asmat sendiri, kondisi perairannya termasuk ke dalam laut dangkal. Untuk itulah digunakan kapal no-stack tank untuk menggelar kabel fiber optik mulai dari Teminambuan, Tangguh, Bintuni, Timika, Agats, hingga ke Kepi. Jadi saat ini di belakang saya ini adalah BMH atau Beach Main Hall, di mana kabel-kabel yang telah digelar di laut dihubungkan ke darat, lalu bertemu dengan kabel NOC. NOC ini di belakang saya ini, untuk nantinya NOC akan menyebarkan, menghubungkan jaringan melalui kabel udara maupun kabel darat yang secara luasnya selanjutnya jaringan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun sebenarnya bagaimana kondisi jaringan telekomunikasi sebelum Palaparing Timur beroperasi? Kami berkesempatan untuk mengunjungi Diskominfo Agats untuk membahas seputar hal tersebut. Bagaimana kondisi jaringan telekomunikasi sebelum Kominfo hadir? Sebelum Kominfo hadir 2017 itu, kondisi jaringan kita masih dengan 2G. Nah, telepon itu SMS, telepon masih gagal berulang kali. Setelah itu kita koordinasikan lagi selama 1 tahun, akhirnya 4G ada di bulan Desember, pas tanggal 30 Desember. Sebenarnya sudah sejak mulai kapan ini masyarakat di Agats ini melek terhadap internet, mengenal internet? Semenjak ada internet itu 2015 atau 2016 itu, sejak ada warnet, cuma ada satu warnet saja itu. Di tahun 2015? 2015 masih ada cuma satu warnet. Terus ada wifi gratis itu di SD Presuru, terus SD Yapis, itu ada wifi gratis. Jadi sangat terbatas, tidak semua masyarakat masih bisa merasakan itu. Yang bisa merasakan itu mungkin cuma pegawai atau orang yang mampu untuk menyewa wifi gratis. Sekarang Palaparing Timur ini sudah hadir, sudah terbangun di Kota Agats ini. Bagaimana harapan Bapak? Harapan saya mungkin masyarakat bisa menikmatinya ya.
dengan jaringan internet yang tanpa batas ini bisa dimenal dunia luar, tidak hanya di kota Agats, saya mungkin di Papua maupun di luar Papua masih bisa mengetahui. Jadi kedepannya kita akan memperhatikan itu dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya internet, ya kan, kepada masyarakat. Kemudian dengan sosialisasi tersebut masyarakat bisa mengenal internet itu siapa begitu. Agats terdapat beberapa tempat yang memiliki jaringan Wi-Fi gratis. Jadi warga nih kerap kumpul di tempat tersebut untuk mengakses internet. Salah satunya di sekolah yang satu ini. Terhitung jumlah spot Wi-Fi gratis tahun 2017 yakni 8 spot, 2018 7 spot, dan rencananya ada penambahan 6 spot di tahun ini. Dengan semakin banyaknya spot Wi-Fi yang ada di distrik Agats, menunjukkan bahwa kebutuhan warga Agats akan jaringan telekomunikasi semakin meningkat, khususnya internet. Iya. Saya mau belanja di online shop, tapi mana ya yang bagus? Ini apa Om? Oh, pancingan udang. Buat apa sih yang ini nih Om? Salah satunya seperti warga Agats yang satu ini. Berarti Om, berapa tadi? Sebulan sekali ada pasti belanja Ada, online pasti. shop ya? Yakin. Yakin. Tapi Om biasanya kalau misalnya nggak online shop nih ya gitu, ngegunain akses internet itu buat apa? Selain online shop, pasti saya pakai untuk Apa? saya searching untuk beberapa jurnal atau ada kegiatan berkaitan dengan pekerjaan di kantor, atau tidak telepon istri di Jogja. Kebetulan istri di Jogja lagi sekolah dengan anak. Ya. Jadi jauh, Lebih mending video call. baik saya video call supaya mengobati hati. Mengobati hati. Ya. Benar ya? Iya. Merah muda, coba hijau kuning kelabu. Merah muda dan biru. Seperti Sumpah Palapa Patih Gajah Mada, selama aku belum menyatukan Nusantara, aku tak akan mencicipi palapa. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Dari sinilah semangat pembangunan Palaparing dimulai. Dengan adanya Palaparing Timur, Palaparing Telematika dan Kominfo berharap dapat menyatukan Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Agar tak ada lagi keterbatasan dalam jaringan telekomunikasi, sehingga mereka, generasi muda dapat bersaing dan turut memajukan negeri dimulai dari tanah sendiri.